Selamat pagi ya Kisana ya, ketemu lagi di diskusi Bougainville. Ini kita sepilkan tanaman ya, tanaman yang setelah kita lakukan peremajaan itu seperti apa, itu seperti ini Kisana. Nih ya, ini dulu ya, sebulan yang lalu kita lakukan pemruningan total. Pemruningan total itu karena apa? Karena pohon ini sudah berkali-kali berbunga. Jadi memang di sini ya perlakuannya harus dilakukan peremajaan atau kembali ke setelan pabrik seperti ini ya di sana ya. Untuk mendapatkan ya kerimbunan yang maksimal lagi, kesuburan daun yang bagus lagi, kualitas bunga yang bagus lagi, dan tentu bentuk di sana. Bentuknya tidak akan kemana-mana ya, hanya segini-segini saja, kecuali ada program tambahan ya, ada program yang lain mau dilebarkan atau ditinggikan. Jadi seperti ini kisah 1 bulanan dari pemruningan ya, mulai pemruningan dari nol, kita buangi semua daun bunga, tinggal kerangka itu seperti ini tanpa dilakukan pemotongan pucuk pun ya, mereka bunganya ini akan terbentuk seperti ini, tidak menjulur karena sebelumnya memang kerangkanya itu terbentuk. Nah ya di sana ya, jadi ini ya, ini salah satu hasil dari peremajaan atau kita kembalikan ke setelan pabrik supaya lebih segar. Jadi supaya tanaman seperti ini tidak rusak di sana ya. Nah sementara yang ini baru 2 minggu itu seperti ini di sana, dari nol ya, dari nol itu seperti ini ya, pemruningan total dari nol. Nah pengguntingannya juga saat kerangka sesuai bentuk, jadi kemunculan daun pun serempak sesuai bentuk. Ini bentuknya nggak akan kemana-mana ya, akan segini-segini terus di sana ya. Jadi kalau seperti ini dibiarkan, sudah dipastikan tanaman ini akan rusak. Misalnya setelah berbunga dibiarkan terus akan rusak, menjulur 1-2 kalian biarkan. Itulah yang akan menyebabkan tanaman seperti ini berubah bentuk ya, berubah bentuk. Nah yang ini juga akan kita lakukan setelah ini ya, setelah ini akan kita lakukan peremajaan. Ini tanda-tandanya seperti ini di sana, daunnya semakin mengecil ya, semakin mengecil banget. Nah itu memang tanda-tanda minta diremajakan ya di sana ya, minta diremajakan setelah ini, karena memang ini sudah 4 kali, yang ini sudah 4 kali dilakukan pembungaan. Jadi seperti itu Singapura itu di sana ya. Dan ini juga bisa diterapkan di daun lebar ya. Di daun lebar pun ada ID tertentu loh di sana yang untuk dilakukan seperti ini. Ada juga yang daun lebar, jenis daun lebar yang setelahnya itu tidak dilakukan peremajaan, tetapi hanya dilakukan pangkas pucuk saja. Karena bunga yang muncul itu kan pasti akan dari asalnya dari tunas di sana ya, tunas memanjang membawa bunga, memanjang membawa bunga. Tetapi kalau pemangkasannya betul daun lebar pun bunganya tetap akan rimbun terbentuk ya, seperti yang kita posting kemarin itu. Nah ini juga, ini setelah dilakukan peremajaan tuh seperti ini. Nah ya, tanpa dilakukan proses pembungaan potong pucuk, nah bunga yang muncul juga agak sedikit terbentuk. Jadi sana ya, agak sedikit terbentuk. Nah setelah ini bunganya tua dan gugur, baru lakukan pemangkasan pucuk ya. Pemangkasan pucuk ini juga selesai dilakukan peremajaan. Jadi seperti ini bunganya, meskipun tidak terlalu serempak tetapi cukup cantik ya, karena memang ini dari hasil peruningan total. Bunga yang muncul ya seperti ini di sana ya. Nah setelahnya itu baru bagus di sana. Jadi itulah proses kelanjutan dalam merawat ya, merawat bougainville jenis Singapura dan ID dan lebar tertentu, untuk supaya bentuknya itu tetap stabil. Kalau ini masih dalam masa perimbunan di sana, dalam masa perimbunan tuh seperti ini, bentuk-bentuk dasar sekitar 4 bulanan, 4 bulan 5 bulan tuh seperti itu. Nah ini juga sudah berkali-kali berbunga ya. Yang ini belum pernah kita posting kayaknya. Meluincip bagus nih, sangat muncung. Dan ini juga masih dalam tahap perimbunan, tapi sudah bermunculan bunga karena efek kemarau ya di sana ya, efek kemarau ini ya.
Tuh kalau yang ini juga masih dalam tahap perimbunan. Yang ini memang desainnya bentuknya kecil begini di sana, kecil pendek ya. Dari setek kecil ini ya, sekelingking kita press bagian bawah, ambil tunas-tunas yang sekiranya pantas untuk diliukan pakai kawat. Kalau ini pakai kawat ke sana kesannya, kalau dibalik ini seperti cangkul loh ini. Ini kalau dibalik seperti cangkul. Tuh kan. Coba dibalik pasti seperti cangkul. Ini kecil tapi dia masuk ke pot ukuran 30 ya. Jadi seperti itu ya kisanak ya, dalam proses merawat, bagaimana cara merawat tanaman jenis bougainville ya, supaya tidak rusak, bentuknya juga tidak lari ya kisanak ya. Jadi dengan cara-cara seperti yang saya sampaikan tadi ya kisanak ya, dengan melalui peremajaan, yaitu potong ulang, pruning ulang, untuk mendapatkan kualitas bunga yang bagus dan bentuknya tidak lari dari yang sebelumnya. Nah ini sekarang kita membahas tentang yang sering banyak yang dipertanyakan oleh mama, terutama mama ya, bagaimana cara merimbunkan setek kecil. Setek kecil di sini, kalau setek kecil penanganannya mungkin sama dengan yang lain di sana, tetapi kalau untuk yang sekelingking atau sejari ke atas itu kita tetap melakukan pengawatan. Ada juga yang melakukan pemangkasan tetapi untuk adi-adi tertentu di sana. Kalau untuk jenis Bengawan Solo seperti ini tidak ya di sana, kita akan melakukan pengawatan di saat setek ya. Jika kita memiliki setek di atas satu kelingking atau satu jari lebih. Nah, menangani setek hasil bibit ya misalnya ya, hasil setek dari kecil misalnya, batangnya yang kecil, itu lakukan pemangkasan yang pendek-pendek ya, pendek-pendek seperti ini. Sisakan 4 mata tunas, 4 mata tunas, pangkas saja ya, terutama itu untuk nyonya-nyonya tuh, lihat tuh ya, dipangkas bagian ujung seperti ini, hanya dipangkas pucuk, jangan terlalu panjang mangkasnya, pendek saja seperti ini, nanti akan terbentuk ya, nanti akan terbentuk. Jadi pemangkasan tidak harus memanjang sampai sejengkal baru dipangkas pucuk, enggak di sana, pendek-pendek seperti ini untuk membuat ya dari awal setek kecil, hasilnya juga bagus. Nah kalau seperti ini jangan dulu, ini biarkan muncul tunas dulu, ini baru di pruning ya, karena tunas dari hasil sungkup itu kurang bagus, itu selalu kita pruning sebagian. Ini ya, nanti akan muncul tunas di sela-sela daun, yang nanti juga akan kita lakukan pemangkasan lagi di saat sudah panjang sekitar 1 jari ya di sana ya, setelah 1 jari. Jadi pemangkasan untuk setek kecil seperti ini jangan panjang-panjang ya, ini coba simak ini ya, pendek-pendek seperti ini yang nanti akan terbentuk ya di sana ya, jangan terlalu panjang. Kalau panjang sudah pasti akan keluar bunga. Nah ya, kalau untuk yang segini tetap kita akan lakukan pengawatan di sana ya, akan kita lakukan pengawatan, karena apalagi ini ya di Bengawan Solo. Jangan lupa yang satu cabang ya, satu mata tunas keluar 2 tunas itu dibuang satu di sana, dibuang satu supaya fokus ke tunas yang terpilih. Nah, jadi lakukan pemangkasan seperti ini ya di sana ya. Nah kalau untuk hasil pemangkasan, tetapi memang lama ya, hasil pemangkasan itu bagaimanapun tetap lama di sana. Seperti ini contohnya. Ini kita tunjukkan hasil pemangkasan yang tanpa disentuh kawat sama sekali, itu seperti ini. Nah kenapa ini bisa terbentuk seperti ini dan berdiri? Nah, ini karena pemangkasan sebelumnya seperti tadi, pendek-pendek tuh seperti ini, pendek-pendek. Kalau panjang-panjang, nah, cabang-cabang utama itu akan mendatar tidak karu-karuan. Harus pendek-pendek kalau ingin seperti ini di sana, agak terbentuk ya. Nih. Ini pemangkasannya sama seperti yang tadi, pendek-pendek dari kecil. Ini juga dari kecil, bagaimanapun proses seperti ini tetap lama ya, lebih mudah itu pengawatan tuh lebih cepat ya. Nih, sampai seperti ini nih pemangkasannya dengan cara tidak panjang-panjang lah istilahnya, cabang yang dipangkas itu harus pendek-pendek ya. Nanti muncul tunas, pangkas lagi, muncul tunas, pangkas lagi. Nah, di situ juga akan terbentuk menjadi sesuai harapan kalian ya, sesuai harapan kalian. Jika pemangkasannya memang pendek-pendek ini ya, saya kasih contoh pendek-pendek seperti ini loh ya, tuh kan, ini kan banyak muncul tunas nih, banyak sekali ya muncul anak-anak tunas nih.
Jadi pemangkasannya pendek-pendek seperti ini. Dari bibit yang kecil itu nanti muncul tunas ini, satu jarian pangkas lagi, satu jarian pangkas lagi bagian pucuk seperti itu. Ini juga lama-lama nanti akan terbentuk seperti yang tadi ya. Nih seperti ini nih. Ya, ini perlakuan untuk stek di bawah satu kelingking kecil ya. Tuh kan. Jadi pandai-pandai juga nanti memilih apa itu cabang ya kisana ya. Jadi tidak semua cabang seperti ini diikutkan, yang mana arahnya kemana nanti dipilih, ada yang dimusnahkan. Jadi pendek seperti ini ya cara pemangkasannya. Kalau ini 2 kali lipat dari ini agak panjang, tentu termasuk menjulur kisana ya, karena terlalu kepanjangan. Ini kalau dibuat sentian itu sekitar 10, jangan sampai segini baru potong nih, segini ini kepanjangan ya. Pendek-pendek sekitar minimal 4 mata tunas sampai 6 mata tunas. Kalau masih muda dan pendek seperti ini, tentu apa itu kisana, mata tunasnya akan pendek-pendek, jarak mata tunasnya ya. Jadi caranya seperti ini untuk bagaimana cara membuat dari kecil ya, dari kecil seperti ini sampai agak merimbun dan terbentuk. Dan memang lama melakukan pemangkasan seperti ini di sana karena alatnya cuma sederhana ya, berbeda dengan pengawatan. Kalau pengawatan itu memang lebih cepat, tetapi memang kalau pengawatan tidak kita lakukan pada stek-stek kecil, hanya satu kelingking satu jari ke atas. Untuk satu kelingking ke bawah tetap kita lakukan pemangkasan ya.